Perasaan sampai dengan saat ini masuk IC ya, tentunya ada suka duka sih. Ada memang kalanya duka, ada memang kalanya suka, ya gitulah. Intinya kayak Hafiz pribadi ya nikmatin aja lah hidup gitu. Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke Insan Cendikia Podcast. Jadi pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah, dia ini salah satu murid yang bukan hanya berprestasi di bidang akademik saja, tapi juga di bidang non-akademik, aktif organisasi. Terus dia juga salah satu wakil ketua Forum Anak Nasional. Nah, penasaran gak sih gimana orangnya? Langsung aja kita sapa. Halo Kak Hafiz. Halo Zaza, hai Selamat semuanya. sore, gimana Sore. Hafiz kabarnya? Alhamdulillah saya baik sore ini. Nah, teman-teman, penasaran gak sih gimana cerita Hafiz dari awal masuk IC sampai sekarang, gimana dia bisa menjadi seperti saat ini? Langsung aja yuk kita tanya ke orangnya. Jadi Hafiz bisa tolong diceritakan gimana dari awal masuk IC, perasaannya gimana sampai sekarang? Oke, menurut aku dulu tuh masuk IC karena keinginan sendiri sih. Keinginan Jadi sendiri. ya dulu sempat ada pasang surut lah masuk IC ini di tentang orang tua juga kan. Ya. Karena dulu sempat masalah biaya juga kan. Terus juga sekolahnya berasrama jadi kayak pertimbangan yang cukup berat. Tapi waktu itu entah kenapa Hafiz pribadi kayak nggak tahu siap gitu loh. Kayak ya udahlah masuk IC gitu. Padahal juga dulu sempat trauma mau masuk sekolah berasrama, tapi gas aja gitu. Dan setelah berproses di Malaysia ternyata no bad gitu. Justru banyak hal bagus dan keren yang Hafiz dapatkan di IC. Ya. Terutama kan Hafiz pribadi ngerasa selama di IC justru prestasi dan perkembangan itu benar-benar nampak. Kayak misalkan menang di Olimpiade, terus juga organisasi ini jauh lebih aktif ketika di IC. Mungkin pengaruhnya karena apa ya? Kita kan sekolah berasrama nih, jadi Ya. kayak manajemen waktunya itu benar-benar terkontrol, Ya. sehingga juga melatih Hafiz pribadi untuk kayak gimana sih ngatur waktu untuk kegiatan A, B, C, D, F, G gitu. Dan perasaan sampai dengan saat ini masuk IC ya, tentunya ada suka duka sih. Ada memang kalanya duka, ada memang kalanya suka, ya gitulah. Intinya kayak Hafiz pribadi ya nikmatin aja lah hidup gitu. Sampai saat ini sih bersyukur banget lah gitu. Oh ya, kalau untuk dukanya gimana? Boleh tahu nggak? Mungkin dukanya apa ya? Mungkin bukan ke duka yang sedih banget sih. Kayak misalkan ya namanya juga perjuangan dan hidup kan. Pasti ada naik turunnya kan ya. Mungkin kadang kala misalkan nih mau persiapan kegiatan atau lomba nih. Kan kita harus banget-banget nyiapin diri tuh banyak. Mulai dari fisik, mental dan juga pikiran. Nah kadang di sela-sela persiapan itu ya ada hal yang susah gitu untuk aduh gimana nih gitu kayak aduh susah banget gitu kan hampir pengen nyerah gitu ya wajar lah hidup mungkin dukanya sih di situ kadang tekanan-tekanan itu sih. Oh ya, Hafiz, kalau misalkan untuk aktif di sekolah, emang Hafiz tuh dari SMP emang udah aktif apa baru di sini aja? Sebetulnya jujur kalau dari SD tuh orangnya pemalu ya. Kayak Oh, pemalu? iya pemalu dan apa ya pendiam juga nggak pendiam juga sih intinya pemalu aja cuman waktu di SMP itu pertama kali kenal organisasi. Iya. Ya kan di SMP itu waktu itu kenal Formanak, kemudian OSIS, PIKR, Rohisnya banyak sih gitu. Dan waktu itu entah kenapa tertarik di seluruhnya, jadi dicoba aja semuanya. Dan asik sih, jadi kayak ngalur aja gitu. Itu sih yang mungkin nyebab apa ya sampai sekarang tuh juga lebih suka berorganisasi gitu. Oh ya, kalau di Insan Cendikia sendiri, Hafiz gabung ke organisasi apa aja? Um, Oke, ini lumayan banyak sih guys ya. Aku di kelas 10 itu tergabung sebagai anggota Humas di OSIM, Organisasi Intra Madrasah. Kemudian juga wakil ketua PIKR di sekolah. Kemudian juga wakil ketua Ikatan Sinematografi. Sama kalau di luar sekolah itu sekarang ini jadi ketua Forum Anak Provinsi sama wakil ketua 2 Forum Anak Nasional. Itu sih dah. Oh iya. Terus, Hafiz, untuk manajemen waktu sendiri, Em,
Oke, mungkin ini pertanyaan yang barangkali sampai saat ini agak ragu ya bilangnya kayak gimana sih tips terbaik untuk manajemen waktu. Tapi gini, intinya Hafiz pribadi itu lebih menerapkan ada rasa tanggung jawab kita di setiap apa yang kita pilih. Jadi misalkan nih Hafiz kan banyak organisasi tuh. Nah, di setiap organisasi itu Hafiz nerapin kayak punya rasa tanggung jawab di situ. Jadi misalkan di Humas, di OSIM, oh aku punya tanggung jawab di Humas sebagai ini. Aku di forum anak sebagai ini dan di lain-lainnya seperti itu. Intinya punya rasa tanggung jawab sehingga ketika kita punya rasa tanggung jawab itu yang nanti bakal menurut Hafiz ya otomatis bakal kayak mengarahkan kita untuk ya enggak kabur lah dari masing-masing yang kita pilih itu. Jadi kayak ya meskipun kadang ada lah ya yang nabrak jadwalnya kan, tapi karena tadi ada rasa tanggung jawab ya gas aja lah terus sampai benar-benar itu terselesaikan. Nah, Fis, kan misalkan di sini ya, pasti Hafiz sering kan ngerasa down gitu. Nah, kalau misalkan dari Hafiz sendiri gimana cara ngatasin kalau Hafiz lagi di posisi bawah? Oke, itu sering banget terutama ketika yang namanya juga hidup kan, pasti ada kalanya yang down seperti itu. Mungkin ketika belum berhasil mencapai target, seringnya sih gitu. Dan gimana cara ngatasinnya? Em, itu sih kayak nyemangatin diri sendiri aja gitu bahwa ya udahlah nggak apa-apa masih ada jalan yang lain gitu kan. Terus juga Hafiz pikir em, siapa lagi juga sih yang bisa nyemangatin diri selain diri sendiri. Maksudnya kayak ya cuman kita sendiri loh yang tahu kita gimana kan. Jadi ketika down tuh ya nyemangatin diri sendiri aja gitu sambil juga ya intinya kayak jangan banget suatu hal itu berlarut-larut dipikirin gitu. Karena kalau misalkan ya fokus sama downnya ya gimana ya pasti nanti gak fokus gitu kitanya. Jadi kayak ya udah deh kalau misalkan gagal di satu hal kita cari jalannya lagi gitu. Gitu sih. Nah, teman-teman, jadi gitu. Satu tips dari Hafiz kalau kalian lagi down. Jadi nyemangatin diri sendiri karena cuma kita yang tahu gimana diri kita. Iya, benar banget. Oke, Fis terus apa namanya? Gimana? Prestasi kah? Aku Forum kebetulan anak, forum anak. oh forum anak. Em, aku kebetulan udah dari SMP sih, dari kelas 7 aku gabung di forum anak. Itu tuh sebenarnya gimana sih, Fis? Udah. Aku belum ngerti forum anak. Oke, jadi Forum Anak itu kan salah satu organisasi yang kayak benar-benar mewadahi anak-anak di seluruh Indonesia ya. Tapi juga dia perjenjang ada di kabupaten, di provinsi, nasional juga. Dan dia itu kayak ya kita intinya kayak berkegiatan di situ, kayak bikin kegiatan-kegiatan positif sehingga karena kegiatan positif itu kita terhindar dari yang negatif. Itu Oh sih ya. salah satu tujuan. Terus juga kita sering banget nih audiensi sama pemerintah. Terus juga intinya tuh kayak jadi perwakilan anak-anak di seluruh Indonesia untuk kita bersuara kepada pemerintah gitu bahwa anak Indonesia tuh pengennya ini gitu, anak Indonesia ini gini loh sudut pandangnya. Kita juga punya hak untuk partisipasi dalam pembangunan. Jadi itu sih forum anak tuh gitu. Kalau untuk di Bangka sendiri, salah satu contoh kegiatan forum anak tuh apa? Oke, salah satu contoh sebenarnya banyak sih. Salah satu contohnya mungkin misalkan di Tobuali ya di daerah Iya. Sibilo tuh ada yang namanya CFD, Car Free Day. Car Free Day. Nah itu kan kayak kita senam tuh di senam, biasanya kan Jalan kumpul-kumpul santai. ya jalan santai. Biasanya forum anak tuh kumpul di situ, kumpul di Car Free Day, terus kita kayak ngobrol bareng. Abis itu juga main game tradisional di waktu itu kan jalan kan kosong tuh kan Iya. ya. Kita main itulah intinya kayak bener-bener gimana kita memanfaatkan waktu tuh sebaik mungkin dan sepositif mungkin. Itu salah satunya. Ha. Oke, habis kalau bahas KSM Oke, dan KSN, SM. Olimpiade yang Oke. pernah habis ikutin. Oke. Alhamdulillah sih Hafiz kemarin tuh ngambil bidang geografi Ah. dan alhamdulillah goals di KSM, di KSN juga KSM. sih. Jadi di KSN itu kemarin medali emas di kabupaten. KSM. KSN, Oh, KSN. yang nasional. Kompetisi nasional tuh emas di kabupaten tapi di pas tingkat provinsi nggak ke nasional, nggak jebol gitu. Oh, itu yang KSN. Ya, yang KSM, alhamdulillah sih kemarin itu waktu di kabupaten juara 2, jadi berangkat ke provinsi, di provinsi juara 1 dan berangkat lagi ke nasional, alhamdulillah medali perunggu peringkat ke 11 gitu. Alhamdulillah sih. Fis,
KSN dan KSM sama-sama bidang geografi apa beda? Iya, sama-sama Sama-sama bidang geografi. geografi. Cuman perbedaan dari kedua ini adalah kalau KSN itu benar-benar materi umum. Jadi kayak Heeh. pesertanya juga dari SMA, dari sekolah reguler, reguler juga. Kalau misalkan KSM, dia tuh lebih ke geografi terintegrasi. Jadi kayak ada materi tentang agama juga, Al-Quran juga. Jadi apa ya? Lebih ada Islamnya gitu loh. Iya. Memang khusus untuk madrasah seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya KSN sama KSM, KSN itu adalah kompetisi sains nasional. Iya. Yang ikut itu bisa SMA, MAN juga bisa Iya ya. bisa, Nah, seluruh sekolah. kalau KSM dia kompetisi sains madrasah, jadi cuma untuk madrasah aliyah doang. Terus materinya juga berbeda, Oh ya, terintegrasi terintegrasi. Ada teman-teman. tambahan agamanya. Iya benar-benar benar. Terus juga, ya ini cerita yang agak unik ya Ya. di Olimpiade. Sebetulnya aku di SMP tuh nggak ada background geografi atau di materi itu. Jadi benar-benar masuk IC ini kayak, oh ada program Olimpiade nih kayak pengen ikut. Waktu itu kan lihat kan daftar mata pelajarannya ada biologi, kimia, fisika, astronomi segala macam. Kayak bingung kan, aduh mau yang mana ya? Kayaknya susah semua kan. Mana Hafiz kan anak IPA nih. Oh iya, Iya, Hafiz kan IPA ya. anak IPA kan. Waktu itu kan kayak, aduh mana yang paling mudah ya gitu. Kayak mana yang paling mudah dan kayak lebih tertarik tuh ke geografi. Nah jadi tanya kan ke guru mata pelajaran karena sebelumnya itu geografi cuma untuk anak IPS. Oh Iya. sebelumnya? Iya Emang sebelumnya. aturan dari sananya? Mungkin untuk di IC di sekolah Oh. aja. Kalau yang sebelumnya mungkin ada sih dari sekolah luar gitu. Nah jadi nanya ke guru IPS, alhamdulillah dimudahkan dan coba tes. Alhamdulillah waktu itu persiapan yang cukup sedikit untuk diseleksi madrasahnya di tingkat sekolah dapat, alhamdulillah. Waktu itu peringkat pertama kalau nggak salah. Itu speechless dan wah kok bisa gitu kan? Mana belum waktu itu benar-benar belum kenal sama sekali sama geografi. Jadi ketika setelah selesai seleksi itu kan kita dibimbing tuh kurang lebih berapa ya? Cukup lama sih karena banyak diundur yang kabupatennya. Jadi kayak 4 bulanan gitulah kita di bimbing kan banyak belajar juga sih. Nah, di sini kayak geografi itu banyak belajar banget. Ada 12 topik juga yang harus dikuasai. Jadi ekstra banget kemarin tuh. Sampai hampir 1 semester aku nggak masuk kelas karena Iya. di IC itu Iya. kan. Di IC kan sistemnya gitu kan. Kalau kita ngikut olimpiade tuh harus karantina kan, Zah. Nah, jadi itu alhamdulillah waktu itu juga Hafiz sendiri sih kayak niat banget untuk geografi ini. Jadi dapet di kabupaten tadi emas KSN, di KSM juga gitu. Berarti sebenarnya geografi ini nggak cuma untuk anak IPS doang ya, anak IPA juga bisa. Justru geografi ini tuh perpaduan antara ilmu alam dan sosial. Oh iya, Jadi menurut aku sih ya baik IPA IPS tuh bisa ikut gitu loh. Karena ya tercantum keduanya di dalam situ. Nah, anak-anak IPS jangan mau kalah dong sama Hafiz yang anak IPA. Masa Geo kan dari rumpun IPS ya, masa yang ikut malah anak IPA. Jangan mau kalah ya. Ya semangat guys. Kita harus bersaing tahun depan. Kebetulan aku tahun depan insya Allah ikut lagi sih. Soalnya kemarin itu kan masih kelas 10 kan. Jadi sekarang kelas 11 masih ada kesempatan sih. Lah emang masih boleh ikut kan? Hafiz sudah pernah juara nasional. Itu yang KSM sih. Cuman paling aku nih pengen ngejar target yang KSN gitu. Oh, KSN kan aku belum jebol ke Iya. nasional kan ya. Jadi pengen coba lagi lah gitu. Itu sih Za. oke. Nah selain di bidang akademik itu juga, aku juga punya prestasi di bidang sinematografi. Ya gitu. Gimana ya? Kemarin itu alhamdulillah sempat juara 3 di tingkat provinsi FLS 2N Itu pas di IC apa pas SMP? pas di IC. Oh, di IC. Jadi itu yang bikin suatu kebanggaan juga bagi aku, suatu kesenangan dan bikin mood aku happy di IC itu karena aku ngerasa prestasi itu ngalir semua di sini gitu Zah. Makanya juga tadi kan kamu tanya seneng atau enggak sih? Seneng banget justru kayak mungkin ya sebenarnya kalau lomba-lomba ini sejak SD udah, maksudnya udah dari sejak SD tuh udah kayak lomba ikut lomba nyanyi juga. Sejak lomba SD puisi. sudah hektik ya. Lumayan sih, cuman waktu itu SD SMP belum kelihatan prestasinya, maksudnya juara-juaranya belum. Baru pas di IC yang kayak berbuahnya gitu lah. Jadi pesan buat teman-teman juga kayak jangan menyerah lah. Intinya kayak jalanin aja lah dulu, kayak
kalah itu bukan hal yang harus direnung atau di apa ya, di selalu dipikirin gitu. Justru itu yang seharusnya jadi support system kita untuk terus bangkit gitu loh. Kalau itu Pis, pramuka aktif nggak Pis? Em, Apa gimana? aku dulu waktu SMP sempat aktif karena nggak ada orangnya. Jadi di angkatan aku tuh nggak ada orang yang aktif pramuka, jadi ditawarin kan, yuk ikut pramuka, ya udah ikut. Tapi kalau sekarang nggak tahu lah ya, ngikut lagi atau enggak. Soalnya juga ini juga lumayan hektik gitu. Jadi juga sedang berusaha untuk memanajemen waktu, bagaimana kan, ya makin kesini juga ngerasa kayak banyak-banyak tuh juga nggak bagus juga sih. Karena Iya sih. capek juga sih manajemen waktunya gitu, Za. Nah, Apis punya nggak pesan buat teman-teman yang nonton? Oke. Apa ya? Sebenarnya banyak sih, banyak hal. Dan intinya gini, aku pernah baca salah satu kutipan yang bilang bahwa lingkungan memang berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi pada kita ke depannya. Tetapi dorongan dan tantangan terbesar itu ada pada diri kita. Jadi ya anything itu ya kembali kepada diri kita. Kita mau seperti apa, pilihan kita mau seperti apa ya itu kembali kepada diri kita. Kalau misalkan pilihan kita memang ke A ya mungkin dampaknya akan A gitu. Ke B ya dampaknya B gitu. Intinya percayalah pada diri sendiri bahwa ikuti kata hati lah gitu. Dan juga ini deh, satu juga aku pernah dapat kutipan yang bilang gini, your future is determined by what your start today. Masa depanmu tuh bergantung kepada apa yang kamu mulai hari ini. Jadi kalau kamu malas-malasan hari ini, mungkin kedepannya nggak sukses. Tapi kalau misalkan kamu berjuang mulai hari ini, mungkin itu juga berdampak. Jadi semangat buat teman-teman mulai hari ini, rencanakanlah masa depan teman-teman sebaik mungkin. Ya usahakan sehari itu ada goals baik yang teman-teman lakuin. Gitu. Nah, teman-teman, tadi udah banyak banget pelajaran yang kita dapetin dari seorang Hafiz. Makasih Hafiz sudah mau Iya, datang ke sini, sama-sama. luangin waktunya. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa stay tune terus di YouTube channel kita karena bakal ada updatean setiap minggunya. Yap. Oke. Sekian. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Terima kasih juga Oke, Gaza. sama-sama Hafiz. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.